Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa ashabihil abhar. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, memberikan umur yang panjang barokah di dalam taat kepada Allah, memberikan kesehatan dan dengan penuh keberkahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada kali ini hadirin rahimakumullah berbicara yaitu dengan tauhid, yaitu dengan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwa wujud itu artinya ada. Bagaimana kita supaya tahu terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Menurut para ulama tauhid, wujud ini terbagi kepada tiga. Yang pertama ada wujud aridhi, artinya adanya sesuatu didahului oleh tidak ada, seperti adanya alam. Alam itu tadinya tidak ada, kemudian sekarang diwujudkan sudah ada, dan nanti akan tidak ada lagi. Yang kedua adalah wujud idhofi, artinya keberadaan sesuatu bersandar kepada yang lain. Contoh seperti keberadaan anak bersandar kepada adanya orang tua. Contoh keberadaan siang. Siang itu wujudnya adanya karena bersandar kepada adanya malam. Begitu pula adanya malam. Senantiasa makhluk itu adalah bersandar kepada yang lain. Yang perlu kita marifatkan yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wujud dzati atau wujud hakiki. Artinya wujudnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahului oleh tidak ada dan tidak bersandar kepada adanya makhluk. Setiap yang wujud yang ada itu dapat diketemukan yaitu dengan dua. Yang pertama dapat diketemukan dengan hissi, yaitu panca indera. Seperti warna dapat diketemukan dengan mata. Warna hijau, warna putih, warna kelabu. Kemudian aroma diketemukan yaitu dengan hidung. Kemudian suara dapat diketemukan yaitu dengan telinga. Kemudian rasa dapat diketemukan dengan lidah. Dan perasa dapat diketemukan yaitu dengan kulit. Allah Subhanahu wa taala tidak diketemukan dengan yang lima tersebut. Tapi Allah dapat diketemukan dengan akal. Akal adalah merupakan persenyawaan antara rasa dengan fikir, sehingga melahirkanlah ada akal. Akal terbagi kepada dua. Satu ada akal gorizi, dan kedua ada akal tobi'i. Akal gorizi akal yang mengerti kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan akal tobi'i, akal adalah yang tidak mengerti kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia pemenuhan, makan, minum, bersetubuh, kemudian dia mati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang memiliki akal tobi'i, tak ubahnya seperti binatang ternak. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya yaitu di surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami telah sediakan neraka jahanam bagi kebanyakan jin dan manusia, yang mereka ini adalah mempunyai akal tapi dipergunakan sebagaimana mestinya. Mereka mempunyai penglihatan tapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat yang hak. Dan mereka mempunyai pendengaran tapi pendengarannya tidak dipergunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Maka kata Allah, ulaika kal an'am, percis mereka ini seperti binatang ternak, balhum abdol, bahkan lebih sesat, wa ulaika humul ghafilun, karena mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Hadirin rahimakumullah, berbicara yaitu kepada akal gorizi. Akal gorizi akal ditemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akal gorizi terbagi kepada dua. Satu akal gorizi mumasalah. Contoh, ada rindu, ada sedih, ada gundah gulana, termasuk kita rasa sakit, itu diketemukan oleh akal gorizi yang mumasalah. Yang kedua adalah akal gorizi mukhalafah.
Akal goriju mukhalafah yang berbeda dengan yang tadi, dengan sedih, dengan senang, dengan gembira. Akal goriji mukhalafah hanya dapat menemukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan ketemunya Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Artinya Allah bersandar kepada akal. Ada akal ataupun tidak ada akal, tetap Allah Subhanahu wa taala ada. Dulu ketika kita belajar di SD, anak-anak, adanya Allah ini karena ada ciptaannya. Coba kalau sekarang dibalik, bagaimana kalau tidak ada ciptaannya? Ada ciptaan ataupun tidak ada ciptaan, tetap Allah Subhanahu wa taala ada. Cuman wujudnya, wujudu hadihil mahlukati, adanya wujud seluruh alam ini merupakan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk, ada ciptaan ataupun tidak ada ciptaan, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Sebab disebut adalah wujudun hakikiyun datiyun, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala yang eksistensi keberadaannya tidak didahului oleh tidak ada dan tidak bersandar kepada adanya makhluk. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang Al-Fakih sampaikan bermanfaat tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kepada kita semua, umur kita diberikan yang panjang, barokah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa melindungi kepada kita dari berbagai macam musibah dan bencana. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Al-Fakir akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.